Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mita Adisti dengan nomor NPM 2021 01500785. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling semester 7 di Universitas Indraprasta PGRI. Observasi ini untuk memenuhi tugas dari konseling populasi khusus yang diampu oleh Ibu Anggia Evitarini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengobservasi tentang anak dan perempuan yang berjudul tentang stres terhadap tekanan dari orang tuanya. Stres adalah hal yang umum dialami oleh semua orang, termasuk orang tua. Tekanan orang tua dapat berasal dari berbagai sumber, seperti tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, atau bahkan ekspektasi tinggi terhadap anak-anak mereka. Tekanan yang berlebihan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik orang tua, serta pada hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Selanjutnya ada definisi stres dan tekanan orang tua. Stres adalah respon tubuh terhadap tuntutan atau ancaman. Reaksi stres ini dapat berupa fisik, emosional, atau perilaku. Ketika seseorang merasa tertekan, tubuh mereka melepaskan hormon stres seperti kortisol yang dapat menyebabkan berbagai gejala fisik seperti palpitasi jantung, kesulitan tidur, dan gangguan pencernaan. Yang kedua ada tekanan kepada orang tua. Tekanan dari orang tua mengacu pada stres khusus yang dialami oleh orang tua, biasanya sebagai akibat dari tuntutan yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Ini bisa mencakup tekanan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, memenuhi harapan sosial, dan mengelola masalah keuangan. Faktor-faktor penyebab tekanan orang tua. Yang pertama ada ekspektasi tinggi. Banyak orang tua memiliki ekspektasi tinggi terhadap anak-anak mereka baik dalam hal pendidikan, karir, atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tekanan untuk memenuhi harapan ini dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Yang kedua ada masalah keuangan. Masalah keuangan dapat menjadi sumber stres yang besar bagi orang tua, terutama ketika mereka harus menghadapi biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Yang ketiga ada kurangnya dukungan. Orang tua yang tidak memiliki dukungan dari keluarga, teman, atau pasangan dapat merasa terbebani dengan tugas pengasuhan. Kurangnya dukungan ini dapat meningkatkan resiko stres. Yang keempat ada perubahan hidup. Perubahan hidup seperti perceraian, kematian anggota keluarga, atau perpindahan rumah dapat menyebabkan stres yang signifikan bagi orang tua yang dapat berdampak pada kesejahteraan anak-anak mereka. Dampak stres akibat tekanan orang tua. Yang pertama ada kesehatan mental. Stres kronis dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Ini dapat berdampak buruk pada kemampuan orang tua untuk merawat diri sendiri dan anak-anak mereka. Yang kedua ada kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan pencernaan. Ini dapat memperburuk kesehatan orang tua dan mengganggu kemampuan mereka untuk menjalankan tugas sehari-hari. Yang ketiga ada hubungan keluarga. Stres dapat mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Orang tua yang stres mungkin menjadi lebih tersinggung, tidak sabar, atau kurang responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka. Selanjutnya ada strategi mengelola stres pada komunikasi terbuka. Yang pertama ada berbagi perasaan. Komunikasi terbuka dengan anak, keluarga, atau teman dekat adalah langkah penting dalam mengatasi stres. Berbagi perasaan dan kekhawatiran dapat meringankan beban dan memberikan perspektif baru. Yang kedua ada mencari dukungan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang yang terdekat. Memiliki seseorang untuk diajak bicara dapat membantu dalam mengatasi stres dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada mendengarkan anak. Komunikasi yang efektif dengan anak-anak juga penting. Dengan penuh perhatian apa yang mereka rasakan dan butuhkan dan berusaha untuk membangun hubungan yang baik dan kuat dan penuh perhatian.
Ada strategi mengelola stres di manajemen waktu. Yang pertama ada prioritas. Mulailah dengan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Fokus pada hal-hal yang mendesak dan jangan takut untuk mendelegasikan tugas yang dapat dilakukan oleh orang lain. Yang kedua ada membuat jadwal, yaitu membuat jadwal yang realistis dan mudah dipatuhi. Hindari terlalu banyak menjejalkan jadwal dengan kegiatan yang tidak penting. Yang ketiga ada istirahat. Luangkan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Berikan waktu untuk diri sendiri untuk menikmati kegiatan yang menyenangkan dan melepas stres. Selanjutnya ada strategi mengelola stres di meluangkan waktu untuk diri sendiri. Yang pertama ada hobi. Kembali ke hobi yang disukai atau mencoba hal yang baru yang menarik minat si klien. Lalu meluangkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dapat membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan mood. Yang kedua ada olahraga secara teratur terbukti efektif dalam meredakan stres. Pilihlah jenis olahraga yang diminati dan menarik dan cobalah untuk berolahraga setidaknya 30 menit setiap harinya. Yang ketiga ada meditasi. Nah, untuk meditasi atau teknik relaksasi lainnya dapat membantu dalam mengendalikan pikiran dan emosi serta mengurangi stres yang berlebihan. Bahkan beberapa menit meditasi setiap hari dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Ada peran orang tua dalam mencegah stres pada anak. Yang pertama yaitu model perilaku. Anak-anak belajar dari orang tua mereka. Menunjukkan perilaku yang sehat dan positif dalam menghadapi stres dapat membantu anak-anak belajar cara mengatasi tantangan mereka sendiri. Yang kedua ada dukungan emosional. Berikan anak-anak dukungan emosional yang mereka butuhkan. Dengarkan dengan penuh perhatian dan bantu mereka dalam mengatasi kesulitan mereka. Yang ketiga ada komunikasi terbuka. Dorong anak-anak untuk berbicara tentang perasaan mereka dan ajarkan mereka bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan mereka dengan sehat. Yang keempat ada batasan yang jelas. Tetapkan batasan yang jelas dan konsisten untuk anak-anak. Ini dapat membantu mereka merasa aman dan terlindungi, mengurangi stres dan kecemasan. Peran lingkungan dalam mensupport anak. Peran dari lingkungan terdekatnya sangat mempengaruhi mental anak seperti dukungan dari keluarga, teman atau komunitas, instansi pendidikan. Dengan memberikan dukungan yang positif dari orang-orang terdekat, maka anak-anak akan merasa tenang sehingga stresnya dapat terkontrol. Yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu sadari bahwa stres adalah hal yang normal, tetapi tekanan orang tua dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Yang kedua, yaitu komunikasi terbuka dengan orang tua dan orang-orang terdekat merupakan kunci dalam mengatasi stres. Yang ketiga, ada dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental jika dibutuhkan. Yang keempat, ada menerapkan strategi pengelolaan stres yang sehat seperti memanajemen waktu, meditasi, dan berolahraga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari klien. Nah, klien ini berinisial SA, seorang anak perempuan yang tinggal di daerah Pejaten. Ia merupakan salah satu siswa SMA kelas 1 swasta di Pasar Minggu. SA bertempat tanggal lahir di Jakarta 19 April 2008. Saat ini ia berusia 16 tahun. SA merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya sedang menjalani pendidikan di Malang. Sedangkan ia di rumah bersama adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. SA selalu dituntut agar seperti kakaknya yang cukup mumpuni dalam hal akademik sehingga kakaknya mendapatkan beasiswa di Universitas Malang. Bukan hanya SA, adiknya pun demikian. SA bersama adiknya juga mengikuti belajar tambahan seperti les privat. Ia merasa stres karena banyaknya tuntutan dan ekspektasi dari orang tuanya. SA merasa jenuh dan bosan karena disuruh untuk selalu belajar. Saat di sekolah pun, SA termasuk anak yang pendiam dan memiliki sedikit teman karena sering mengurung diri untuk selalu belajar dan kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Hal ini
disebabkan oleh orang tuanya yang selalu menganggap anaknya memiliki kemampuan yang sama dalam hal akademik, padahal setiap anak memiliki kemampuan dan pencapaiannya masing-masing. Selanjutnya, ada permasalahan yang sering muncul pada klien, yaitu yang pertama, stres dan cemas. Stres dan cemas di sini yaitu karena banyaknya tuntutan dan ekspektasi orang tua yang mungkin tidak bisa dicapai dari si kliennya. Yang kedua, ada kurangnya rasa percaya diri pada klien, yaitu klien merasa bahwa dirinya gagal dan tidak mampu memenuhi ekspektasi orang tuanya dan tidak mumpuni untuk bisa mengejar prestasi kakaknya. Lalu yang ketiga ada kurangnya kasih sayang. SA merasa tidak dihargai dan diakui oleh orang tuanya dan kurang mendapatkan dukungan secara emosional. Analisis kebutuhan untuk klien. Yang pertama ada terapi kognitif perilaku yaitu CBT. CBT dapat membantu anak mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau berlebihan tentang prestasi dan tekanan pada mereka yang rasakan. Anak bisa diajarkan cara-cara untuk mengelola kecemasan dan meningkatkan harga diri mereka tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pencapaian akademik. Lalu yang kedua ada pendidikan emosional. Anak perlu dibekali dengan keterampilan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka. Melalui pendekatan ini, anak bisa diajarkan untuk lebih terbuka dengan perasaan mereka, memahami stres, dan mencari cara-cara sehat untuk menghadapinya. Yang ketiga ada ACT, penerimaan dan komitmen terapi. ACT berfokus pada penerimaan perasaan dan pikiran yang tidak nyaman sambil tetap berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Ini bisa membantu anak untuk menerima tekanan yang mereka alami dan menemukan cara untuk tetap berfokus pada tujuan mereka tanpa terlalu terbebani. Yang keempat ada mindfulness, yaitu terapi berbasis mindfulness. Ini seperti meditasi atau latihan pernapasan bisa membantu anak untuk lebih tenang dan fokus pada saat ini, mengurangi kecemasan tentang masa depan atau ketakutan akan kegagalan. Ya, kelima ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini berfokus pada membantu anak untuk menemukan potensi diri di dalam diri mereka secara alami tanpa paksaan. Anak dibantu untuk mengenali minat dan kekuatan mereka di luar prestasi akademik semata yang pada akhirnya bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka kembali. Lalu yang terakhir ada edukasi untuk orang tua, yaitu orang tua juga memerlukan bimbingan tentang bagaimana memberi dukungan yang sehat dan tidak memberikan tekanan yang berlebihan. Terapi keluarga atau konseling keluarga dapat membantu mereka memahami dampak dari tekanan yang mereka berikan kepada anak mereka dan bagaimana cara memberikan dorongan yang lebih realistis dan mendukung emosionalnya. Sekian hasil pemaparan dari observasi saya mengenai anak dan perempuan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.